Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dirgahayu Pratama, NPM 2140402108, dengan dosen pengampu Pak Nurul Hidayat. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil resum saya bab 11 mengenai produk dan harga. Sebelumnya saya akan menjelaskan pengertian dari produk. Produk yaitu bentuk fisik barang yang digunakan untuk memuas kebutuhan. Adapun beberapa kategori produk. Yang pertama yaitu produk konsumen. Produk konsumen adalah produk yang dikonsumsi rumah tangga. Selanjutnya yaitu produk spesial. Produk spesial yaitu produk unik yang dibeli walaupun harganya mahal. Yang ketiga yaitu produk yang tidak diinginkan. Produk yang tidak diinginkan yaitu produk yang belum diinginkan konsumen, dan konsumen ini belum tahu bahwa mereka dapat membelinya. Yang keempat yaitu produk industrial. Produk industrial yaitu produk barang atau jasa yang digunakan dalam operasional perusahaan. Yang kelima yaitu convenience goods. Convenience goods yaitu barang atau jasa yang harganya tidak mahal. Yang terakhir yaitu shopping goods. Shopping goods yaitu produk yang dibeli konsumen berdasarkan perbandingan dengan produk lain. Adapun kategori persediaan. Yang pertama yaitu pemeliharaan. Pemeliharaan yaitu aktivitas yang mencakup seperti pengecekan bola lampu, cairan, dan sebagainya. Yang selanjutnya yaitu perbaikan. Perbaikan yaitu kegiatan seperti perbaikan mur atau baut, atau bagian-bagian yang dibutuhkan dan sebagainya. Yang ketiga yaitu perbekalan atau persediaan operasi. Ini persediaan operasi seperti persediaan minyak oli, minyak gemuk, batu bara, kertas, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu mengapa jasa berbeda dengan barang. Perbedaan jasa dengan barang ini yaitu kalau jasa itu tidak bisa disimpan, sedangkan barang itu bisa disimpan. Adapun klasifikasi jasa. Yang pertama yaitu tingkat intensitas penggunaan tenaga kerja. Tingkat pengertian ini yaitu seperti jasa penerbangan yang memerlukan peralatan yang banyak, sedangkan jasa konstruksi ini membutuhkan tenaga kerja yang besar. Yang selanjutnya yaitu tingkat kontak yang dilakukan konsumen, seperti jasa pengacara. Jasa pengacara ini yaitu jasa yang membutuhkan kontak, sedangkan jasa teknis ini tidak memerlukan kontak intensitas. Selanjutnya yaitu keahlian penyedia jasa, seperti jasa pengacara. Jasa pengacara dengan jasa cleaning service ini berbeda dalam memperoleh pendidikan khusus atau tidak. Selanjutnya yaitu tujuan penyedia jasa. Tujuan penyedia jasa ini untuk memperoleh keuntungan. Merek dapat dibedakan menjadi 3 pengertian, yaitu brand name, brand mark, dan trade character. Brand name yaitu bagian dari merek seperti yang bisa dilaksanakan seperti mobil BMW, Honda, Kawasaki, dan sebagainya. Sedangkan brand mark yaitu suatu simbol atau desain untuk memberi identitas produk seperti lambang saya pada Honda. Yang ketiga yaitu trade character. Trade character ini yaitu brand mark yang mengambil bentuk atau sifat manusia seperti es krim Walls dan McDonald. Tipe-tipe merek pada umumnya terbagi menjadi 2, yaitu manufacturer brand, yaitu merek yang dimiliki pembuatannya seperti Sony, Honda, BMW,
dan sebagainya. Yang kedua yaitu private and home brand, yaitu merek yang dimiliki distributor atau pedagang. Selanjutnya yaitu kesetiaan terhadap merek. Yang pertama yaitu pengenalan brand. Yang kedua yaitu pemilihan brand. Yang ketiga yaitu kepatuhan memilih brand. Adapun strategi merek. Yang pertama yaitu individual branding, yaitu produk yang diberi merek baru. Sedangkan family branding yaitu produk yang sama dengan produk lain bermaksud untuk menumpang ketenaran merek yang sudah terkenal. Daur hidup produk atau product life cycle. Yang pertama yaitu tahap perkenalan. Tahap produk kepada konsumen untuk mencoba produk perusahaan. Yang kedua yaitu tahap pertumbuhan. Suatu produk yang sedang mengalami pertumbuhan atau mulai terkenal. Yang ketiga yaitu tahap kedewasaan. Tahap kedewasaan ini mencapai titik tertinggi yang semakin meningkat. Yang terakhir yaitu tahap penurunan. Tahap penurunan yaitu tahap yang mengalami penurunan, demikian juga laba dalam perusahaan. Bagaimana cara memperpanjang daur hidup produk? Yang pertama yaitu meningkatkan frekuensi penggunaan. Maksudnya yaitu sebuah konsumen ini disarankan meningkatkan penggunaan produk. Yang kedua yaitu mengidentifikasi konsumen baru. Mengidentifikasi konsumen baru ini maksudnya yaitu produk yang dapat dipertahankan siklusnya dan memperluas target konsumen. Yang ketiga yaitu menemukan penggunaan produk lain, yaitu sebuah kreativitas produk untuk memberi manfaat lebih. Yang keempat yaitu modifikasi produk. Modifikasi produk ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas produk, kemasan, atau ukuran dan sebagainya. Adapun tahap-tahap pengembangan produk baru. Yang pertama yaitu pencarian ide. Pencarian ide adalah suatu kegiatan untuk mencari ide produk baru, seperti pelanggan pesaing atau konsultan. Yang kedua yaitu menyaring ide-ide. Ketika kita seperti mendapatkan ide, kita harus menyaring ide-ide tersebut untuk dikembangkan lebih lanjut. Yang ketiga yaitu analisis bisnis. Perusahaan akan meramal produk tersebut dapat memberi laba dan menutup biaya. Yang keempat yaitu pengembangan produk. Pengembangan produk ini perusahaan akan mengembangkan model produk untuk menguji produk untuk melihat kelayakan dalam skala besar. Yang kelima yaitu tes pemasaran. Perusahaan ini menguji terlebih dahulu, memperkenalkan produk tersebut ke pasar sebelum produk diproduksi dalam skala penuh. Yang terakhir yaitu komersialisasi. Perusahaan dalam tahap ini akan menjanjikan uji pasar melalui memproduksi dan mendistribusikannya ke seluruh pasar. Adapun tujuan penetapan harga. Yang pertama yaitu mempertahankan kelangsungan operasi perusahaan. Maksudnya yaitu perusahaan ini akan mempertimbangkan biaya yang telah dikeluarkan agar mendapatkan laba yang diinginkan. Yang kedua yaitu merebut pangsa pasar. Perusahaan ini akan menarik banyak konsumen dalam pangsa pasar persaingan. Yang ketiga yaitu mengejar keuntungan. Perusahaan akan mendapatkan keuntungan yang optimal bagi produknya dengan menetapkan harga bersaing. Yang keempat yaitu mendapatkan return on investment. Maksudnya yaitu pengembalian modal. Pengembalian modal ini perusahaan dapat cepat menutup biaya investasi
yang dapat ditetapkan tinggi. Yang terakhir yaitu mempertahankan status quo. Mempertahankan status quo ini produk yang mendapatkan pangsa pasar yang dipertahankan keberadaannya dengan penetapan harga yang tepat. Metode penetapan harga terbagi menjadi 3, yaitu pendekatan penawaran dan permintaan, pendekatan biaya, dan pendekatan pasar. Pendekatan penawaran dan permintaan. Permintaan yaitu kualitas produk yang membayar konsumen dengan harga tertentu, sedangkan penawaran yaitu kuantitas produk yang dijual perusahaan dengan harga tertentu. Yang kedua yaitu pendekatan biaya. Pendekatan ini akan menghitung total biaya dan menambah tingkat keuntungan. Rumusnya yaitu presentasi markup sama dengan harga jual dikurang total biaya dibagi harga jual. Yang terakhir yaitu pendekatan pasar. Pendekatan pasar yaitu proses nilai wajar aset berdasarkan aset yang serupa dengan objek penilaian. Adapun analisis peluang pokok. Rumusnya yaitu BEP sama dengan total fixed cost dibagi price per unit dikurang variable cost per unit. Contoh soalnya yaitu misal sebuah topi dijual 10.000 dengan biaya tetapnya 10 juta. Sedangkan biaya variabelnya itu 5.000. Produk yang harus dijual agar mendapatkan BEP yaitu penyelesaiannya BEP sama dengan 10 juta dibagi 10.000 dikurang 5.000. Hasilnya yaitu 2.000. Berbagai strategi penentuan harga. Yang pertama yaitu strategi harga produk baru. Strategi harga produk baru ini terdapat 2, yaitu pertama skimming. Skimming yaitu penetapan yang relatif tinggi pada produk yang pertama kali di pasar. Yang kedua yaitu penetapan harga penetrasi, yaitu peluncuran produk yang murah untuk memperoleh pangsa pasar luas atas barang dan jasa. Adapun strategi yang kedua yaitu strategi harga psikologis. Terbagi menjadi 5, yaitu prestige pricing. Strategi ini menetapkan harga tinggi untuk menanamkan image kualitas yang tinggi. Yang kedua yaitu outpricing pricing. Strategi ini menetapkan harga yang ganjil, sedikit di bawah jumlah yang genap. Yang selanjutnya yaitu multiple unit pricing. Strategi ini penjual akan menetapkan harga yang lebih rendah dan konsumen membeli dalam jumlah yang banyak. Ini selanjutnya yaitu price lining. Strategi ini produk dengan harga yang berbeda, modal berbeda dalam lini produk tertentu. Yang terakhir yaitu leader pricing, yaitu pengecer menjual produk yang menarik dengan harga yang rendah dibandingkan harga yang normal. Yang ketiga yaitu strategi harga diskon. Strategi harga diskon ini banyak digunakan dengan memberikan potongan harga atau diskon. Yang terakhir yaitu strategi harga kompetitif. Terbagi menjadi 2, yaitu penetapan harga relatif, yaitu strategi penentuan harga di atas bawah atau sama dengan tingkat harga persaingan. Yang terakhir yaitu follow the leader pricing, yaitu harga yang ditetapkan pemimpin pasar. Baiklah, terima kasih. Bila ada salah kata yang saya ucapkan, saya meminta maaf. Saya ucapkan terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.